Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mencoba belajar tentang layering ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang layering, kemudian juga di sini dengan menggunakan studi kasus flat design. Seperti yang Anda dapat lihat di sini adalah contoh icon flat design, di mana desainnya memang flat, yaitu sederhana, di mana penggunaan warnanya pun nggak terlalu ribet ya. Cuma di sini memang saya menggunakan sedikit gradasi untuk bayangannya. Nah, langsung aja. Begini, pembuatan icon memang tidak harus selalu vektor ya, bisa saja juga menggunakan raster image atau menggunakan di sini GIMP atau GIMP. Karena bisa jadi pada saat nanti kita ngedesain icon, iconnya mungkin nggak selalu flat. Cuma di sini karena memang studi kasusnya adalah flat design nggak masalah. Cuma kita akan fokus tentang belajar layernya. Ya, langsung aja. Penggunaan raster image juga seperti yang sudah saya sampaikan pada materi-materi sebelumnya bahwa raster image lebih kayak warna atau lebih tepatnya sih kita lebih fleksibel dalam proses editing warna, gambar dan sebagainya dibandingkan dengan menggunakan vektor ya. Jadi nggak masalah apabila kita menggunakan proses icon design juga atau logo design di GIMP. Langsung aja kita buat file baru, new. Untuk ukuran image-nya sebenarnya bebas ya di sini karena kita mendesain icon. Jadi kita bisa menggunakan 400 kali 400 atau 500 kali 500. Memang sebaiknya lebih besar lebih baik karena siapa tahu nanti kita akan melakukan proses skalasi yang menjadi lebih kecil. Jadi mending kita ngurangin skala daripada nambah skala. Pada saat raster image ditambah skalanya, maka gambarnya akan kemungkinan menjadi pecah ya. Ingat kalau raster image terikat oleh pixel. Oke, karena di sini kita cuma menggunakan gambar digital, jadi 72 ppi cukup, pixel per inch, cukup 72, tapi kalau misalnya mau dicetak boleh jadiin 300, cuma itu pasti bakal mempengaruhi ukuran file ya. Oke, langsung aja. Oke. Nah, di sini jangan lupa, karena tadi pada saat buat file saya kelupaan, nggak apa-apa. Kita add alpha channel ya, kemudian kita delete aja backgroundnya, kita mulai dari transparansi. Oke, langsung aja kita buat layering baru ya. Untuk menambahkan layer baru, kita klik di bagian sini ya, bagian layer. Kemudian yang di sini kalian bisa lihat di bagian kayak tumpuk 3 gambar itu adalah layer. Kemudian untuk menambah layer baru adalah di sini, create a new layer, klik. Di sini kita bisa menambahkan nama layernya apa, kemudian color tag, modenya apa. Jadi biarin aja normal semua, nggak ada yang harus dirubah. Positif biar 100, width height-nya juga biarin aja. Fill with transparency, pastikan di sini transparency biar warnanya nggak mengganggu nanti. Tapi karena kita sudah punya background transparansi, mungkin kita kasih di sini warna white aja ya. Tapi kalau mau bebas, mau berubah sebenarnya bisa background color atau foreground color yang sudah kita tentukan di bagian sini. Ya, di sini saya kasih warna putih aja, nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini akan sebagai jadi basis warna dasar kita. Kemudian kita tambahkan layer baru lagi. Ini saya kasih transparan untuk layer selanjutnya. Nah, kemudian saya akan melakukan proses selection menggunakan ellipse tool, ellipse select. Di situ shortcutnya E atau kita klik di sini kemudian ellipse select. Nah, kita mulai dari pojok kiri atas dan langsung tarik ke kanan bawah ya. Sebenarnya sih nggak masalah di sini. Nggak harus tepat 0 di titik 00, intinya dari pojok situ ke pojok sini. Nah, di sini agar lingkarannya aspek rasionya sama antara pojok panjang dan lebar, kita sambil tahan shift. Oke, seperti ini, pastikan pas di pojok sini. Oke, langsung kita menggunakan bucket tool ya, bucket fill lebih tepat namanya ya. Bucket fill ini untuk memberikan warna secara selection. Jadi kalau kita sudah melakukan seleksi terlebih dahulu, kemudian menggunakan bucket tool, dan kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Di sini misalnya saya kasih warna sedikit hijau, gitu. Langsung aja pilih, maka secara otomatis akan di fill sesuai dengan area yang sudah kita select tadi. Ya. Oke, kemudian kita buat layer baru lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan rectangle select. Mungkin tadi kan kita di contoh sudah pakai sudah buat HP, sekarang kita mungkin buat icon untuk komputer ya. Oke, di sini saya akan menggunakan warna putih.
Ingat, di sini rectangle select kita bisa melakukan seleksi dengan menggunakan rounded corners untuk ngebuat pojok-pojok yang melengkung ya, nggak tajam. Jadi mungkin di sini saya tambahkan roundednya sekitar 20-an lah ya. Jangan banyak-banyak amat. Oke. Nggak usah takut nggak di tengah, nanti kita akan belajar tentang distribution and align. Ya, di sini misalnya. Oke. Eh, tips monitor ya, bentuk monitor kira-kira seperti ini. Oke. Oke, mungkin kalau radiusnya roundednya terlalu besar dikecilin aja. Mungkin di sini saya jadiin 10 aja paling benar kayaknya. Bisa diketik juga kalau takut salah. 10. Oke. Kemudian di sini akan saya fill dengan warna putih sesuai dengan background yang sudah saya buat ini. Nah, di sini setelah kita melakukan proses pembuatan di sini biar enak proses distribusinya. Ini mungkin kita ragu ya, ini posisinya di tengah apa enggak ya. Kan kalau kita tepat-tepatin di sini rada repot ya. Kita nggak tahu ini beneran tepat di tengah apa enggak. Nah, karena itu kita perlu select image-nya dulu, kemudian pilih di bagian layer, crop to content, agar layernya menyesuaikan dengan ukuran konten. Atau di sini adalah gambar kita, si gambar monitor. Kemudian di sini kita bisa menggunakan namanya adalah alignment, ya. Oke, dengan menggunakan alignment ini kita bisa mengatur posisi dari gambar kita. Kita pilih aja semua, ya. Atau lebih tepatnya si gambar monitor kita, ya. Kemudian gambar lingkaran, kemudian gambar monitor, kemudian baru kita pilih bisa berdasarkan sana image, pencet align to center of target. Nah, di sini kita nggak terlalu butuh dia di tengah-tengah secara vertikal ya, tadi saya nggak sengaja pencet, jadi langsung aja kembali lagi ke move tool ya. Ingat ada alignment tool, ada move tool, saya pilih lagi, saya pilih, kemudian saya pencet ropat ke atas gitu ya, kira-kira. Oke, nah kemudian kita lanjutkan untuk bagian bawahnya, atau mungkin kita biar simple nggak harus desain komputer juga, tapi nggak apa deh, lanjut aja biar nggak berubah. Buat layer baru lagi, pilih rectangle select lagi, nggak usah takut di tengah apa enggak, buat aja dulu ya. Kemudian kalau udah gini lagi fill the bucket, kemudian pilih lagi image, layer, crop to content, kemudian buat layer baru lagi, kemudian di sini untuk posisi monitornya nggak usah takut salah. Oke, fill the bucket. Oke, kemudian di sini ingat sama layer crop to content. Oke, sekarang baru kita alignment menggunakan key. Pilih dua-duanya, bisa pakai pilih shift select, tahan shift, kemudian align secara horizontal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk layar monitor. Ya, nah perhatikan nggak dari tadi kalau saya pada saat nge-create new layer maka dia diposisikan di paling di posisinya adalah posisi di atas layer yang kita sedang pilih saat itu. Nah, di sini tadi kan saya melakukan seleksi ke layer monitor, kemudian baru saya plus new layer, maka akan dibentuk layer baru tepat di atas layer yang kita pilih. Ya, di sini memudahkan kita apabila kita ingin menumpuk suatu gambar posisinya tepat di atas layer yang kita inginkan ya. Jadi di sini untuk menghapus layer bisa pakai X yang ada di sini, delete this layer. Ya. Kemudian di sini saya tambahkan rectangle select lagi. Atau mungkin karena saya ingin membuat si monitornya, saya menggunakan ini aja biar nggak capek milih-milih tepat-tepatin sesuai dengan pilihan di situ. Saya select di sini, klik kanan, alpha to selection, ya. Jadi karena kita menggunakan alpha channel, jadi pilihannya akan tepat sesuai dengan ukuran alfanya. Kalau saya pencet shift select, nah di situ kalian bisa lihat bahwa seleksi saya sesuai dengan bentuk objek yang ada dalam layar tersebut.
Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan select shrink ya. Kita mau mengurangi ukuran selection kita mungkin sekitar 10 pixel. Oke, seperti itu. Kemudian kita boleh pakai feather kalau ingin menguranginya lagi atau di shrink lagi kalau misalnya kurang. Intinya di sini ingat pilih di layer baru setelah kita melakukan seleksi tadi, pindah ke layer yang sudah kita buat tadi, baru kita fill lagi dengan warna. Di sini karena udah pakai warna hijau untuk lingkarannya, saya akan isi dengan hijau juga. Di sini udah kelihatan ya bentuk monitornya. Oke. Nah, kalau mau ditambahin misalnya seperti warna namanya warna power power LED gitu ya, menandakan si monitornya nyala, boleh aja. Ya simple sih, karena kita tinggal pakai, boleh dibuat di layer yang baru atau di layar monitor juga nggak apa-apa, tapi biar nggak bingung nanti istilahnya warnanya nggak berubah-ubah. Kan di sini saya pakai rounded ellipse tool aja, jadi mungkin saya posisikan sekitar sini mungkin kita ya. Kemudian saya kasih warna hijau juga. Oke, misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian untuk memberikan efek bayangan sebenarnya nggak terlalu sulit. Kita tinggal menggunakan si apa namanya gambar yang sama. Di sini saya akan melakukan hal sama. Saya klik kanan, tapi saya bukan menggunakan alpha tool selection, tapi saya akan menduplicate layer, ya. Oke, ini adalah layer yang saya duplicate. Kemudian di sini akan saya kasih dia warna hitam, ya. Oke, sini saya pakai tool lagi. Dan kemudian opacity-nya mungkin sekitar 60% ya. Oke, opacity ini adalah kebalikan dari transparansi ya. Pada saat opacity 100 maka transparansinya adalah 0, tapi pada saat opacity-nya 0 maka transparansi adalah 100. Jadi di sini mungkin saya kasih sekitar 60-an lah ya. Sekitar itu. Oke. Nah, kemudian di sini karena kita akan menjadikan dia bayangan, kalau bisa dia di belakang si layar monitor. Kemudian saya akan menekan tombol Shift T atau Unified Transform Tool. Ya, pastikan kalian pilih layar tersebut. Klik, kemudian di sini akan saya rotate. Sesuaikan, kemudian saya akan scale pojok-pojoknya untuk menyesuaikan dengan ukuran layar monitor. Ya, seperti ini kira-kira ya. Bagian ini ketemu dengan bagian itu. Oke, seperti ini kira-kira. Di tepat-tepatin aja. Gak harus terlalu rapi, nggak masalah. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau sudah, hit enter. Nah, di sini kelihatan ya sudah efek bayangannya, cuma kan di sini ada yang berlebih. Sebenarnya kita nggak harus pakai suatu hal yang merepotkan sini, langsung aja pakai eraser tool, ya. Eraser tool pastikan brushnya kalian pilih yang hardness, yang brush nomor 2 di sini. Pilih yang lingkarannya paling besar. Kemudian langsung aja dihapus ya bagian yang kelewat kayak gini. Dan kalau masih ada bagian yang tidak terhapus, diklik berkali-kali. Itu kemungkinan karena masalah hardness. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya kalau mau ada efek gradasi di sini biar nggak terlalu bayangan gelap seperti ini, bisa aja kita menambahkan efek gradient ya. Bisa aja kita pakai gradient color. Boleh pilih tools gradient ada di sini. Pakai fill gradient. Kemudian karena di sini cuma bayangan hitam, bisa aja kita pilih yang custom seperti itu, biarin aja custom. Kemudian kita tinggal klik, arahkan seperti yang kita inginkan. Nah, jadi masalah adalah pada saat kita langsung seperti ini, maka dia akan memberikan warna keseluruhan si image-nya ya, nggak cuma tepat di bagian yang kita inginkan. Oleh karena itu kita akan menggunakan namanya tools layer mask ya. Di sini saya klik kanan di layar tersebut, kemudian add layer mask, kemudian saya pilih white full opacity, add seperti itu.
ya. Nah, kemudian baru di sini kelihatan di sini ada tambahan kayak ada tambahan gambar gitu ya. Ini adalah layer masknya. Ya, kemudian baru saya tarik gradasi tadi. Nah, ini kebalik ya. Harusnya kan hitam ke putih, ini malah sebaliknya. Oleh karena itu kita balik foreground backgroundnya, baru kita buat lagi seperti ini kira-kira. Kita tarik sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kurang tepat diperbaiki aja. Seperti itu kira-kira. Oke, di sini ada gradasi bayangan jatuh ya. Oke. Ya, jadi layering akan mempengaruhi posisi gambar ya. Jadi kalian bisa lihat di sini posisi bayangannya ada di belakang karena kita memang memposisikan dia di layer yang bawah ya. Jadi di sini kenapa kita menggunakan prinsip layering? Kita layering semua karena nanti kalau misalnya kita merubah warna nggak bingung atau melakukan proses selection juga nggak bingung ya. Jadi misalnya di sini saya pakai bucket fill tool ya, bucket fill. Kemudian misalnya saya nggak mau warna hijau deh, warna merah mungkin gitu ya. Oke, langsung aja pilih layarnya dulu, kemudian pencet bagian tersebut, pilih layer yang kita inginkan, ganti warnanya gitu ya. Jadi penggunaan layering akan memudahkan kita dalam proses seleksi dan juga sudah pasti dalam proses editing gambarnya ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya sudah beres seperti ini, kita bisa aja langsung mau save ya. Langsung aja bisa diekspor as, mau jadi format apa ya, bebas. Oke, demikian untuk flat design. Terima kasih.